Kalau di antara kalian adalah orang-orang yang suka kaget atau bahkan jantungan, jangan sesekali mendatangi bekas rumah sakit ini karena bisa-bisa kalian langsung pingsan ya. Jadi di situ ada sebuah bekas mobil ambulan yang di waktu-waktu tertentu ya, pintunya itu suka gebrak sendiri dan cukup mengagetkan orang-orang yang berada di sekitar lokasi ini. Teman-teman, seperti apa sih bekas rumah sakit ini? Langsung saja kita gas explore. Teman-teman, kali ini aku berada di Gresik, Jawa Timur ya. Dan kali ini kita akan coba eksplor ya sebuah bekas rumah sakit yang terbengkalai, teman-teman. Jadi dari cerita-cerita yang saya dapatkan, lokasi ini memang merupakan salah satu tempat yang terkreepy ya di Gresik. Aku nggak tahu apakah di dalam masih ada ya ambulannya, karena dari cerita-cerita yang saya dapatkan ya, ambulan yang berada di bekas rumah sakit ini pintunya suka gebrak sendiri gitu loh, di jam-jam tertentu ataupun jam malam, teman-teman. Aku penasaran ya. Dan kalian bisa lihat sekeliling lokasi ini sudah penuh dengan belukar kayak gini, teman-teman. Lokasinya memang persis di pinggir jalan raya ya, padahal ini sudah tengah malam, guys. Aduh. Ya Allah. Bangunannya sendiri hampir tak terlihat ya kalau dari jalan raya, teman. Seriusan lo, ini parah ini, guys. Ya Allah. Nggak ada bekas orang sama sekali ya yang terabas lokasi ini. Bisa dilihat ini rumput-rumputnya masih tegak berdiri semua ya, teman-teman. Aduh. Apa itu? Parah ini, serius, teman. Ya Allah. Ini benar-benar parah loh. Jadi ternyata ambulannya masih ada ya, teman-teman. Kondisinya kalian bisa lihat, nggak terlihat ya, tertutup oleh rimbunya belukar kayak gini.
Ya Allah. Bener-bener parah ya lokasinya, teman. Jadi inilah ya ambulan yang diceritakan orang-orang. Di jam-jam tertentu itu suka terdengar suara pintu yang menggebrak gitu ya, teman-teman. Nah ini, nah, kayak gitu ya. Barangkali ilustrasinya kayak gini, teman. Nah, kayak gitu loh. Jadi ambulan ini bisa dibilang lumayan horor ya, karena sering terdengar suara pintu yang menggebrak dari sini, teman-teman. Dan ini rodanya udah tercopot semua, teman. Wih. Tapi di sini mesin-mesinnya masih ada loh ya. Yang kayak gitu. Tapi semua rodanya ini udah hilang, teman. Ya Allah, parah ini lokasinya, teman. Serius. Wah, kita lewat sini aja bisa ya tadi ya. Lewat samping. Yang aku bikin penasaran adalah ambulan ini ya, yang dicerita-ceritakan itu suka terdengar pintu yang menggebrak sendiri. Coba kita masuk, teman-teman. Ada apa ya di bagian dalamnya? Oh, terkunci nih. Bisa nggak ini? Oke. Kita masuk aja, guys. Di dalamnya kayak gini ya, seperti umum pada ambulan-ambulan lain, ada ranjang pasien ya, dan ini tempat duduk para pengantar ya, biasanya suster ataupun dokter ataupun salah satu keluarga pasiennya di sini duduknya, teman-teman. Oke, jadi ini ya bagian dalam dari ambulan yang katanya suka gebrak-gebrak sendiri. Teman-teman, di dalam sini baunya gak enak ya, seperti pengap atau yang ya kayak gitu. Di dalam sebuah ambulan yang konon katanya suka terdengar pintu yang gebrak-gebrak sendiri. Aku malah memasukinya ya. Ini tengah malam, teman-teman. Kita cek Google dulu ya, jam berapa sekarang. Tengah malam kita masuk lokasi ini ya. Oke Google, jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 0.17. Nah, tengah malam, teman. Ambulan yang suka gebrak-gebrak sendiri pintunya. Dalamnya kayak gini. Oke, kita keluar, teman. Kita coba masuk ya ke bagian kemudinya ataupun bagian depannya.
banget ya teman-teman. Bagian dalamnya kayak gini. Ini udah kotor banget sih, serius. Banyak sarang laba-laba juga ya teman-teman. Ya Allah. Oke. Kita cukup ya melihat bagian dari ambulannya yang kayak gini. Aku itu sangat penasaran ya dengan ambulan ini. Yang dari cerita-ceritanya sih pintunya suka gebrak-gebrak sendiri. Ataupun bunyi jebrak-jebrak gitu loh. Di jam-jam khusus ataupun jam malam ya teman. Kondisinya kayak gini loh. Wih. Bagian atasnya kanopinya udah jebol semuanya ya teman. Oke, kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Teman-teman, bagian dalamnya aku bener-bener sangat kaget ya. Ternyata sudah hancur loh sebagian. Nah, seperti di depan kita ini ya teman-teman. Ini udah tertimpa atap-atap yang berjatuhan teman-teman. Nah itu atapnya sudah nggak ada ya. Beberapa peralatan penunjang dari bekas rumah sakit ini sudah tertimbun kayak gini ya. Ada besi ranjang pasien teman-teman di situ, dan aku nggak tahu ya ini apaan. Wih, udah tertimbun genteng-genteng kayak gitu teman-teman. Dan kalau kalian lihat di sini tuh juga sebenarnya ada ranjang pasien ya. Nah kayak gitu terlihat besi-besinya. Dan ini ada bangku, entah perawat atau apa, sepertinya perawat ya, karena di sini ada meja juga teman-teman. Bener-bener aku dibikin melongo ya masuk lokasi ini guys. Kita coba explore semaksimal mungkin ya. Di sini ada satu ruangan teman-teman. Ada jarum suntik yang banyak banget, dan ini masih baru-baru semuanya. Bekas rumah sakit ini memang dari cerita-ceritanya ya. Dari cerita-cerita ya. Karena aku belum pernah masuk lokasi ini, baru pertama kali. Dan mungkin aku sejauh ini ya belum mendapatkan interaksi apapun. Konon katanya memang horor sih lokasi ini teman-teman. Ya Allah. Jadi dari informasi yang aku dapatkan ya, kenapa bekas rumah sakit ini berhenti beroperasional? Karena terjadinya kesalahan manajemen pengelolaan ya teman-teman. Berakhir yang seperti ini. Ya Allah. Lokasi ini sendiri sudah terbengkalai sekitar 10 tahun ya teman-teman, dari informasi yang aku dapatkan. Banyak sekali loh. Ada cairan infus ya teman-teman. Banyak sekali masker-masker di bagian bawah situ. Dan aku sih nggak tahu ya di dalam sini apaan. Mungkin seperti kapas ya.
Bener teman-teman, ini kapas aja sih. Wih, udah hancur loh bagian dalamnya. Di sini ada bekas laboratorium. Wih, nggak bisa kita buka. Oke, bagian dalamnya kayak gitu aja ya. Wih. Kula nuwun. Bener-bener gokil men lokasinya. Bekas rumah sakit yang dalamnya hancur berkeping kayak gini ya. Serius ya, aku merinding sih masuk lokasi ini. Adanya kurang bener penataan manajemen dari lokasi ini sehingga terbengkalai ya guys. Karena permasalahan sebenarnya aku sendiri kurang begitu paham. Tapi dari cerita-ceritanya sih memang karena manajemen operasional ya. Hello. Wih, udah hancur loh di depanku ini. Ya Allah, udah runtuh ya bagian struktur dari bangunan ini, teman-teman. Kalian bisa lihat, udah kayak gini sih. Insya Allah. Di depan sana ada lorong ya, kita coba ke sana, teman-teman. Dalam hari apaan ini? Wih, kosong saja ya. Oke, kita coba ke dalam sana ya. Wih, gokil men. Astagfirullahaladzim. Kita akan ekspor bagian ini nanti ya. Kita coba ke situ dulu. Astagfirullahaladzim. Di sini ada beberapa bekas ranjang pasien ya guys. Udah hancur loh teman-teman lokasinya. Bekas dipan-dipannya juga bergeletak semua di sini. Insya Allah bagian belakangnya kayak gini teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kita coba ke sana ya. Ini menuju kemana? Oh, jadi itu pintu yang pertama kali tadi kita masuk ya, teman-teman. Ternyata menghubungkan ke sini. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Di sini banyak sekali bekas ranjang pasiennya, teman. Wih. Loh, sudah menjelang subuh ini, teman. Ya Allah. Sudah hancur dan berkeping ya. Serius ini lokasi bikin aku geriang-geriang juga, teman. Oke, kita akan coba masuk ke arah situ dari lorong yang sebelah ya.
beberapa ruangan-ruangan jangkrik. Aku mengkorok rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin merinding aku teman. Oke, kosong saja ya. Ya Allah. Udah hancur ya lokasinya. Serius ini gokil banget sih, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aku langsung mengkorok. Kalian dengar? Ada seperti ada yang lempar gitu ya, teman-teman, persis di belakang gue. Asam, aku sedang mencoba mereview ini dari arah sini dia. Oh, ada sumurnya di situ, guys. Coba kalau memang kalian ada di sini, benar-benar menjadi penghuni abadi tempat ini, coba tunjukkan keberadaan kalian, berikan isyarat akan keberadaan kalian. Benar-benar di belakangku persis ya, seperti ada sebuah lemparan gitu. Teman-teman, kalau buah jatuh sepertinya nggak mungkin ya guys. Kalian lihat, nggak ada yang sedang berbuah ya. Kita lanjut ekspor saja. Nah, di sini lorong yang tadi nggak bisa kita masuk ya, karena pintunya tertutup. Astagfirullahaladzim, ya Allah, parah ini. Sepertinya di sini tuh tempat penyimpanan segala macam properti rumah sakit ini dulunya ya. Ada seperti apa ya? Seperti keranda ini, teman. Keranda nggak sih atau apa ya? Di sini meja-meja pasien semuanya dijajar di sini ya guys. Dan kalian bisa perhatikan atapnya udah hancur semua di bagian belakang. Jadi benar-benar membuat aku terkejut saja ya masuk lokasi ini, karena di dalamnya porak-poranda kayak gini, teman-teman. Aduh, udah nggak ada atapnya sama sekali loh. Astagfirullahaladzim. Bikin merinding. Dan memang aku merinding ya. Nggak bisa kita buka, teman. Di dalam situ hanya meja, kursi saja ya, dan beberapa meja guys. Di sini juga nggak bisa kita buka ini, serius. Tapi di dalam situ hanya kursi-kursi saja ya. Wih, atasnya kayak gini. Astagfirullahaladzim. Banyak sekali segala peralatan yang dipakai dari rumah sakit dunia ya guys, yang terbengkalai dan porak-poranda kayak gini. Ini mengerikan sih menurut aku, serius. Waduh. Tapi di sini masih ada,
Masih melenuk-melenuk ini teman-teman. Wih, melenuk-melenuk loh sofanya. Gokil men. Asli gokil ini ya. Horor nggak sih kalian dengar suara burung gituan? Ya Allah. Wih, kayak gini loh. Ini pecahan kacanya udah numpuk kayak gini ya, teman-teman. Entah dari mana ini pecahan kaca yang sedemikian banyak. Bikin halu nggak sih melihat ranjang rumah sakit kayak gini, teman-teman? Ya Allah. Bener-bener makin mengkorok loh aku. Wih, di bagian belakang udah hancur, teman-teman. Udahlah, kita nggak masuk ya. Ya Allah. Wih. Lorong yang di depan kita persis ini ya. Ini semuanya memang sudah 100% hancur guys. Kalian bisa lihat atap-atapnya pun sudah nggak ada ya. Kita cobain di bagian dalamnya. Nah, kayak gitu. Wih. Sama sekali udah nggak ada atapnya dan full ya, dipenuhi dengan tumbuhan, teman-teman. Oke, kita balik saja. Beberapa orang juga menceritakan ya, kalau di antara mereka pernah melihat pergerakan-pergerakan yang bisa dibilang anomali ya, yang tidak dikenali, yang mereka anggap janggal di depan rumah sakit ini. Apalagi kondisinya udah rimbun kayak gini ya, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Bener-bener ini di luar prediksiku ataupun di luar perkiraanku sebelumnya ya. Di bagian dalamnya ternyata cukup lebar, teman-teman. Cukup lebar, cukup luas. Dan beneran ini bikin merinding loh. Astagfirullahaladzim. Di bagian depanku ini beberapa ruangan-ruangan yang kita lihat dari sini tuh sudah nggak bisa diakses ya, teman-teman. Udah hancur. Kita balik saja. Ya Allah. Kalian bisa lihat atapnya ini ya, udah ngelontok semuanya. Dan di ujung sana itu ada tanaman bambu ya. Nah, ada tanaman bambu yang cukup lebat ya, teman-teman. Oke, kita coba ke bagian depannya ataupun explore bagian depan lagi guys. Di bagian belakang kondisinya kayak gini semuanya. Udah mulai hancur beberapa bangunan-bangunan yang tersisa di tempat ini ya. Dan ini benar-benar sangat disayangkan ya. Bangunan yang seluas ini harus terbengkalai guys. Entah kenapa aku seperti pengen berada di sini lebih lama saja ya.
merinding. Benar-benar merinding ini, makin merinding. Ada suara lagi loh. Oke teman-teman, kita kembali ke depan ya. Hei! Astagfirullahaladzim, ya Allah. Serius ya, di pojokan sana aku seperti mendengar perempuan yang sedang menangis teman-teman. Kayak gitu. Di pojokan loh teman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Terpaksa ya kita lewati ini. Aku mendengar suara orang menangis, perempuan menangis teman. Aduh ya Allah, terpleset aku. Ini tadi aku coba hindari ya. Astagfirullahaladzim. Oke guys, aku seperti mendengar suara menangis pelan ya dari ruangan ini guys, dari pojokan sini ya. Ya Allah, ternyata di dalam situ sangat luas ya. Wih, sampai ke sana teman-teman. Tapi yang membuat aku kemari suara tangisan. Sebenarnya. Asam tenan. Kaget ya aku, teman. Aku langsung berol keringatku. Dari pojokan sini, di belakangku ini ya, aku seperti mendengar orang yang menangis, perempuan. Oke guys, kita lanjut explore ya, karena tujuan kita untuk explore lokasi ini. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang seperti ini lebih lama, kita termakan durasi waktu, teman-teman. Tapi beneran ya, aku mendengar seperti perempuan yang sedang menangis pelan dari pojokan sini sih. Nggak tahu ya tepatnya di mana, tapi dari pojokan sini. Asam, perutku langsung mual ya. Rasanya kudu mungkuk gitu loh, orang saya bilang. Oke. Kalian dengar lagi teman suara di situ? Astagfirullahaladzim. Kali ini dari situ ya, seperti guk-kok gitu loh. Udahlah, kita lanjut explore saja. Gila ini lokasi. Di sini ada lorong-lorong lagi loh. Dan
kalian lihat bangunannya sudah ambrol semuanya. Oke, kita terabas saja. Di sini ruangan kosong dan di sini kosong saja ya, teman-teman. Ini ubinnya, kalau kalian perhatikan sudah mulai hancur semua. Ya kan, sudah mulai terangkat. Banyak sekali ranjang pasien yang berada di ruangan ini ya. Tapi kalian bisa lihat, ini sepertinya terbuat dari kayu dan modelnya cukup kuno ya teman. Kayak gini semuanya modelnya. Kalian bisa lihat juga sekali lagi ya, ini lantainya itu udah mumbul semua, udah naik semua teman. Waduh, kita bisa nggak terabas lewat sini untuk menghemat waktu guys? Nggak bisa ya, kita balik saja. Bener-bener gila ya lokasi ini, hancur semuanya teman. Beberapa kali suara yang aku dengar di bagian belakang ya, ada perempuan yang sedang menangis dan seperti suara asing saja yang aku dengar tadi di area bambu-bambu ya teman-teman. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billah. Kita udah masuk ke situ dan sepertinya kita tadi belum masuk ke sini ya. Ada seperti benda tergesek loh. Sek gitu loh. Teman-teman dengar nggak? Atau hanya aku saja yang dengar? Sek gitu loh. Aduh, nggak tahu. Banyak sekali properti yang tertinggal di bangunan ini ya, teman-teman. Meja-meja tua di sini. Wih. Nggak bisa dibuka. Oke, di ruangan ini isinya hanya bekas meja-meja yang kayak gitu. Ini nggak bisa dibuka ya, susah dibuka karena UB-nya itu udah ngangkat semua, udah hancur ya. Kalau toh tempat ini mungkin mau beroperasional lagi, waduh berat ini biaya renovasinya ya guys, serius. Oke, kita langsung masuk ke ruangan yang pintu itu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Udah penuh dengan air loh teman-teman di sini. Kita nggak masuk saja ya. Tapi di sini ada kulkas yang cukup besar ya. Biasanya untuk menyimpan obat sih. Kita buka saja guys. Nah kayak gini. Di bagian dalam kulkas ini juga masih terdapat beberapa obat-obatan yang kayak gini. Aku nggak tahu sih ini fungsinya apaan gitu loh teman-teman. Nah kayak gitu. Kalian bisa lihat. Mungkin di antara kalian ada apoteker ataupun perawat tahu ya. Aku sendiri sih nggak tahu teman-teman. Hanya benda-benda kecil kayak gitu sih. Jadi memang habis hujan ini tadi ya guys. Di bawah situ juga berserak ya, banyak sekali obat-obatan dan astagfirullahaladzim. Di sini ada mesin yang cukup besar loh.
Ini mesin operasi ya sepertinya teman-teman. Nah kayak gini kalian bisa lihat juga. Wih, aku nggak tahu ini apaan. Oh ini toilet saja ternyata guys. Gudang farmasi. Aduh, nggak bisa kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada bekas sofa tua juga ya, teman. Tapi semuanya udah hancur dan aku nggak tahu di sini ada apa ya ini. Mungkin ini untuk periksa gigi atau apa ya guys, nggak tahu juga. Di sini ada ya kursi malas ini mungkin ya. Ini mungkin kursi malas kah? Dan aku nggak tahu ya. Ini untuk apaan, teman? Dewu Medical Incorporate. Untir-untir kayak gini, jeglek-jeglek ya kan? Duh, nggak tahu teman ini fungsinya apaan. Parah lokasinya. Ternyata di ruangan ini hanya yang seperti ini ya. Ini ada pintu menuju kemana ya? Wih teman, ada bekas sofa rajanya di situ. Dan di sini ada satu ruangan yang penuh dengan apa ya? Seperti cairan infus atau apa itu ya. Oke, jadi di sini bener ya, banyak sekali cairan-cairan infus yang bergeletak ya. Di sepanjang kita lihat, sepanjang aku menyorot, teman-teman bisa lihat. Ini banyak sekali. Bukan hanya 100-200 ya, mungkin jumlahnya ribuan ya. Kalau kita hitung dengan di ruangan yang lainnya tadi. Di sini juga, wih, ada jarum suntik yang gede-gede kayak gini teman-teman. Ada obat-obatan juga. Varsorbit, nggak tahu fungsinya apaan. Orasipen, kemudian ada Vargosin, nah kayak gitu. Oh, ini ada tangga naiknya ya. Kita coba naik teman. Oke, jadi di ruangan lantai 2 atas ini hanya terisi satu set sofa ini ya sebenarnya. Tapi sayang banget kondisinya, bisa kalian lihat teman-teman. Sudah penuh dengan kotoran ya, kelelawar ataupun apa itu, walet ya. Banyak sekali kotorannya di sini. Oke. Kayak gitu. Kita turun guys. Astagfirullahaladzim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Jadi sama saja ya. Ini banyak sekali cairan-cairan infus yang kita temukan teman-teman di bawah situ ya, dan aku nggak tahu dalam sini apaan, sama aja sih sebenarnya. Kayak gini juga. Dan di sini ada beberapa spring bed ya yang tertumpuk dan kasur busa saja sih. Oke guys, kita kembali saja ya, karena kita udah masukin seluruh ruangan yang bisa kita jangkau, karena beberapa ruangan-ruangan lainnya nggak bisa kita masuki ya teman-teman. Kondisinya udah parah banget ini, seriusan. Tapi di sini ada tangga lagi loh guys, ya kan? Kita tadi belum naik ya, kita coba naik saja. Ini ada selang infus di sini. Insya Allah. Ternyata di lantai 2 ini juga tertumpuk banyak sekali obat-obatan yang seperti kita temukan di bawah tadi ya teman-teman. Nifedipine. Nifedipine apaan ya? Alergen kayak gini, formaten. Di lantai 2 ini sudah hancur semuanya ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini udah hancur sih ini. Aduh. Oke, kita turun saja. Jadi bekas rumah sakit ini menurut aku cukup besar ya teman-teman di bagian dalamnya, tapi 90% bangunannya hancur dan nggak punya atap kayak gitu, udah runtuh ya. Ini kuda-kudanya udah runtuh semuanya. Teman-teman, ini sih lokasi explore yang parah ya, karena bangunan di dalamnya ternyata udah hancur semuanya. Genting-gentingnya udah jatuh semuanya, kayu-kayunya jatuh, lantainya pun ya udah naik ke permukaan semuanya gitu loh. Ubin-ubinnya teman-teman, hancur sih lokasi ini. Tapi beberapa kali aku mendengarkan suara-suara yang berada di dalam ini membuat aku merinding saja teman-teman. Dan ini sudah menjelang subuh ya. Oke, mungkin kita akan keluar saja dari lokasi ini. Terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah nonton video saya kali ini nggak tuntas. Parah loh lokasi ini. Maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.